sama yang kompak sama komunikasi yang harus nyambung. Ngomong AKI. Lalu bila pertama, jauh lah lo nau. Nyakit boleh lah, tahu tapi balik. Berat, walaupun udah dicopot dindingnya, lantainya berat. Diputar bas seri lawe. Eri yang lo naik pora timur, jadi may wala oh. Prosesi pindah rumah, tradisi unik dan langka di Pagerungan Besar Sapeken, Madura, Kepulauan. Lazimnya pindah rumah, hanya barang saja yang dibawa. Tapi bagi masyarakat Pagerungan, rumah beserta isinya ikut diboyong pindah. Nah, masih ada tradisi pindah rumah di daerah Pagerungan. Sebenarnya ada banyak tempat sih yang masih pindah rumah, salah satunya di Fatum Nasi. Cuman bedanya kalau di sini pindah rumah, kerangkanya ditinggal, itu nanti yang akan kita angkat. Sementara dinding, lantai itu dibongkar semua. Oke, lepas. Baru satu sisi. Ada 3 lagi. Meskipun secara administratif masuk pada gugusan Madura Kepulauan, masyarakat Pagerungan Besar didominasi pendatang dari Sulawesi seperti suku Mandar dan Bajo. Hal ini tentu mempengaruhi tradisi, bahasa, hingga bentuk tempat tinggal yang dipilih. Rumah tingkat, sebutan untuk bangunan ini. Yang ini lebih ringan, soalnya dari bambu. Nah, biasanya rumah di Pagerungan itu memang dia punya dinding depan belakang itu pakai bambu, nah atapnya dari alang-alang. Tapi ini yang menurut saya unik, kenapa? Karena biasanya kalau di Fatum Nasi, di daerah manapun yang pindah rumah, tidak dibongkar. Kita angkat utuh-utuh, tapi di sini dibongkar. Yang PR nih, bongkar bawahnya nih, lantai. Dia punya lantai, itu kayu sudah dipotong kira-kira 60 cm, 60 cm, dipaku masing-masing. Jadi lebih susah nyopotinnya. Apalagi karena ini rumahnya sudah tua, jadi banyak yang dicopot-copot juga. Proses pindah rumah melibatkan lebih dari 40 orang. Semangat gotong royong dari saudara, tetangga, hingga kerabat terjalin tentunya lebih meringankan beban saat mengangkat rumah. Berat, walaupun udah dicopot dindingnya, lantainya berat. Istirahat dulu. Baru berapa langkah? Atap ilalang dan bagian kerangka rumah diangkat lalu dipikul. Sedangkan dinding dan bagian lantai rumah dibawa terpisah ke lokasi tujuan. Tak ada batasan usia, semua gigih dan kompak menggotong rumah, menopang bobot yang sangat berat dengan segala rintangan di perjalanan. Ini dibutuhkan kerja sama yang kompak sama komunikasi yang harus nyambung. Kalau enggak, astaga. Tapi emang sih kalau misalnya rangka rumah zaman dulu ya, kayunya memang kayu-kayu keras, jadi beratnya.
Pada awalnya, rumah panggung merupakan satu-satunya sarana tempat tinggal bagi masyarakat Pagerungan. Kayu besi merupakan bahan utama struktur bangunan. Kayu istimewa ini biasa didatangkan langsung dari Pulau Sulawesi. Karena semakin tingginya biaya pengiriman dan perawatan, kini masyarakatnya banyak yang mencampur struktur bangunan rumah dengan bahan lain, seperti seng. Ayah, bengek. Ini memang tradisi pindah rumah ini. Kalau misalnya di Pagerungan, mayoritas yang rumah-rumah kayu itu adalah rumah yang masih pinjam tanah. Jadi kalau suatu saat yang punya tanah itu minta atau dibutuhkan, kita harus pindah ya, Pak? Iya, Harus dipindahkan harus rumahnya. dipindahkan karena orangnya butuh tanahnya. Orangnya butuh tanahnya, begitu. Saya nanya, kenapa nggak cari kayu baru? Lebih besar lagi biayanya ya? Memang asalnya memang Emang rumahnya ini dulu ya? baru. Dulu baru? Tapi karena sudah lama ditempati sehingga kayaknya jadi tua. Oke, berarti mau pindah rumah pun rangka tuanya itu tetap dipakai Tetap ya? dipakai karena masih Masih bagus? ya. Karena mau beli juga kayunya mahal. Betul. Sedangkan belum tanah belum sempat. Jadi kita pinjam tanah dulu. Masih pinjam tanah, makanya rangka rumah Iya. yang tua itu yang dipindah. Diputar bas dari lawe. Jadi lo naik Polres Timur jadi Meliwara oh. Pamana iya di Panaungi, suputa mah di dalam Purau. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini tinggal pasang dinding. Habis itu makan rame-rame, makan songkol. Tradisi pindah rumah merupakan adopsi budaya dari tanah Sulawesi yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Dilakukan untuk menghindari musibah ataupun perbaikan konstruksi bangunan. Hingga kini, tradisi pindah rumah ini tetap bertahan karena masyarakat meyakini cara ini masih efektif. Kontribusi prosesi pindah rumah tak hanya milik kaum lelaki. Para ibu pun memiliki tugas, yakni menyiapkan hidangan khas. Boleh, dinding. Nah, nih sembari bapak-bapaknya masih mindahin rumah dan bongkar. Nah, ibu-ibunya nih kita kayak bikin dapur umum. Jadi, yang dimasak ini adalah makanan yang khas yang harus ada di saat ada tradisi pindah rumah. Ini bubur kacang sama songkol. Songkol itu dari ketan yang akan dicampur dengan kelapa nanti. Kita masukkan dulu kacangnya. Ini nggak main-main nih dapur umumnya nih. Kacang ijonya aja 6 kilo sendiri. Oh, jelas. Ada 50 orang nih. Sama-sama nanti kita akan makan rame-rame. Satu hari sebelum hari utama, para ibu sudah harus menyiapkan bahan untuk membuat songkol dan lolo. Songkol merupakan kuliner khas Pagerungan berbahan dasar beras ketan. Sedangkan lolo merupakan bubur kacang ijo. Uniknya, proses masak ini dibuat dalam jumlah besar, tentunya untuk mengisi perut para pekerja. Nah, jadi sebelum songkolnya itu dicampur santan, dia tuh pertama kali dikukus dulu. Jadi kalau mau lihat nih, panci yang terbesar isinya adalah songkolnya. Berapa kilo tadi, Bu? 10 kilo ya? 10 kilo beras ketan. Ini satu kali kukus, nanti kalau sudah campur dengan santan, nanti akan dikukus lagi. Bahan-bahan dalam jumlah besar ini biasanya dibeli dari pulau tetangga, yaitu Pulau Sapeken. Selain lebih komplit, biaya bahan makanan di Pulau Sapeken pun terkenal lebih terjangkau. Bismillah. Nah, nih sudah masuk panci semuanya, tinggal ditunggu kira-kira 1,5 jam. Yang harus diperhatikan, apinya harus menyala stabil. Kalau nggak matang-matang nanti.
Songkol dan olahan kacang ijo ini termasuk rangkaian dari prosesi pindah rumah. Dibuat sebagai tanda terima kasih dari pemilik rumah untuk semua orang yang terlibat dalam acara pindah rumah. Nah, yang tadi sudah setengah matang dicampur santan, dikukus lagi. Makan waktu lebih kurang 1 jam. Habis itu siap, bisa langsung dimakan. Lolo sama sokolnya ini memang benar-benar untuk nambah tenaga. Bayangin aja, gula, santan, kacang hijau, beras ketan. Jadi memang pas banget nih kalau misalnya kita tadi habis capek-capek ngangkat, itu tenaga yang terkuras juga nggak sedikit. Nih, sama kan kayak habis kita transfusi darah pakai bubur kacang hijau ya ini. Jadi biar nggak keliengan. Prosesi makan songkol dan lolo biasa dilakukan langsung setelah acara pindahan selesai. Bagi masyarakat Pagerungan Besar, songkol dan lolo ibarat camilan berat penunda lapar dan penambah energi sebelum bertemu waktu makan. Tak jarang juga, dua kuliner khas ini dijadikan bekal masyarakat jika hendak berpergian. Seru banget ya jalan-jalan ke Pagerungan, bisa lihat satu tradisi yang masih ada sampai sekarang, tradisi pindah rumah, nyicipin makanan khasnya juga. Tapi yang pasti semuanya itu nggak akan terjadi kalau misalnya tidak ada keeratan persaudaraan antara masyarakat di sini. Ini keren. Ini yang susah kita lihat di era sekarang. Kalau nggak gotong royong, nggak pindah rumahnya kan. Bukan hanya areanya bapak-bapak aja, tapi di Pagerungan Besar, ibu-ibu juga main balap sampan nih. Turun. Balap sampan dayung merupakan salah satu permainan tradisional kebanggaan masyarakat Pagerungan Besar. Menjadi unik karena lomba yang membutuhkan tenaga cukup besar ini dilakukan oleh para ibu. Kalau misalnya pas siang-siang panas terik, enaknya emang main air. Nah di sini untuk main balap sampan bukan hanya areanya bapak-bapak aja, tapi di Pagerungan Besar ibu-ibu juga main balap sampan nih. Nih kayak saya sama Mas Sela nih. Wey. Sampan telah menjadi alat transportasi yang lumrah bagi masyarakat Pagerungan. Tentu saja karena sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan. Pulau Pagerungan Besar sendiri terletak di ujung timur Madura Kepulauan. Meskipun pulau ini tercatat secara administrasi sebagai bagian dari Madura, namun kebudayaan setempat justru lebih kental dengan nuansa suku Mandar dan Bajo dari Sulawesi. Tak heran karena letak pulau paling timur Jawa ini berada di antara Sulawesi dan Bali. Sampannya dia tidak ada pakai katir atau tidak ada pakai sema-sema, jadi mirip sekali dengan kole-kole. Nah jadi kalau misalnya miring sedikit, bisa tumples nih, bisa jatuh. Tak hanya kaum lelaki, para ibu di Pagerungan Besar pun banyak yang memiliki keahlian mengendalikan perahu. Tak jarang jika musim sedang bagus, para ibu ini bahkan ikut membantu untuk mencari ikan di pesisir. Jadi kalau misalnya kapalnya tiba-tiba melipir ke arah pantai karena arus dan angin, ada tim safety. Saya jemput bapak nih, diikat. Ya pak, biar tetap kembali ke trek lomba. Astaga.
karena memang dia tidak ada katir. Jadi waktu pas ngelawan arus, apalagi pas arah balik sini menuju garis finish, kapalnya muter. Kak, nggak apa-apa kan? Iya. Destinasi petualangan bergeser ke bagian utara Pagerungan Besar. Satu aktivitas kearifan tangkap ikan di pesisir yang unik. Masyarakat di sini sering menyebutnya mancing jaring. Ini saya sama Pak Ali dan teman-teman nih, lihat kita mau jaring ikan. Nah kalau misalnya teman-teman lihat tuh di ujung sana pecah ombaknya jauh, jadi memang dimanfaatkan nih kalau misalnya pas meti udah mulai naik airnya seperti ini. Nah ini sistemnya sih kalau saya lihat seperti jaring tarik, cuman biasa jaring tarik kan kita di darat tuh. Kalau ini mulainya dari sini. Kalau misalnya Pak Ali, lihat Pak Alinya udah di ujung sana. Jaring yang digunakan bukan jaring biasa, memerlukan tenaga minimal 5 orang untuk membentangkannya. Panjang jaringnya saja bisa mencapai lebih dari 100 meter. Tahap pertama, nelayan membentangkan jaring dengan formasi membentuk setengah lingkaran. Gunanya untuk memperkecil akses gerak ikan yang hendak ditangkap. Jadi jaringnya itu setelah terpasang semua bentuknya setengah lingkaran. Nah udah gitu lanjut kegiatannya ini nih, dipukul-pukul nih. Tahap kedua menjadi yang paling unik. Permukaan air di dalam formasi jaring dipukul secara bersamaan. Gunanya agar menarik perhatian ikan target yang bersembunyi di dasar keluar dari sarangnya. Layaknya jebakan, ikan yang keluar dari sarang kemudian terhambat hingga terjebak di dalam formasi jaring. Ini yang paling besar, lihat nih, jadi ikannya ketambang. Caranya tuh kayak main-main ya tekniknya ya, tapi ternyata efektif loh. Dia seru-seruan, mukul-mukul permukaan air, lumayan hasilnya kayak gini. Berbeda dengan memancing di laut dengan target ikan yang banyak untuk dijual. Aktivitas mancing jaring di pesisir dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Aktivitas ini ideal dilakukan ketika air mulai pasang. Pada jam tersebut, diyakini ikan-ikan target mulai banyak berdatangan ke daerah pesisir. Dapat lagi, nah ini